Yohanes pukul 8.44 Yohanes pukul 8.44 Kamu adalah iblis dari ayahmu, dan kamu ingin melakukan keinginan ayahmu. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika dia berbohong, dia berbicara tentang dirinya sendiri, karena dia adalah pembohong, dan bapak kebohongan. Yohanes pukul 8.44 Pembunuhan orang-orang di masyarakat sering melihat pembunuhan sebagai dosa utama. Mereka mungkin berkata, saya mungkin telah melakukan beberapa hal buruk dalam hidup saya, tetapi setidaknya saya bukan seorang pembunuh. Tetapi sebenarnya, pembunuhan bisa menjadi praktik yang jauh lebih dapat diterima secara sosial daripada yang biasanya dilakukan orang, meskipun mereka menyebutnya sesuatu yang berbeda. Misalnya, hingga saat ini, wanita Amerika telah membunuh lebih dari 50 juta bayi mereka sendiri melalui aborsi. Sejak awal kekristenan, aborsi secara eksplisit dikutuk sebagai pembunuhan. Seorang Kristen abad kedua menulis, dan ketika kita mengatakan bahwa para wanita yang menggunakan narkoba untuk melakukan aborsi melakukan pembunuhan dan akan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk aborsi, atas prinsip apa kita harus melakukan pembunuhan. Dan Didace mengatakan, Anda tidak akan membunuh seorang anak dengan aborsi, Anda juga tidak akan membunuhnya ketika ia lahir. Lebih jauh lagi, di Timur Tengah Islam, pembunuhan praktis wajib sebagai kewajiban agama. Dan bagaimana dengan mereka yang menoleransi tindakan Anda? Bukankah mereka juga harus disalahkan? Dan mereka yang mendukung hak wanita untuk memilih membunuh bayinya? Bagaimana dengan Muslim yang memaafkan pembunuhan orang lain atas nama Islam? Sepertinya dunia ini penuh dengan pembunuh. Yesus berkata kepada mereka yang ingin membunuhnya, kamu milik ayahmu iblis, dan kamu ingin menuruti keinginan ayahmu. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal, Yohanes pukul 8.44 dan jika bukan bentuk pembunuhan yang terbuka, bahkan kebencian yang tidak sah terhadap orang lain dianggap pembunuhan. Siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan Anda tahu bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes pukul 3.15 Terlepas dari bagaimana seseorang terlibat dalam pembunuhan orang lain, pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Sekarang, jika seseorang cenderung untuk membunuh dan membenci orang lain, ia harus belajar untuk menghormati orang lain sebagai ciptaan Tuhan, bahkan ketika rasa hormat terhadap kehidupan manusia seperti itu mungkin merupakan ketidaknyamanan bagi dirinya sendiri. Pembunuhan lalai hukum Musa berbicara tentang kematian yang salah di mana dikatakan, ketika Anda membangun rumah baru, buatlah tembok pembatas di sekitar atap Anda sehingga Anda tidak membawa kesalahan pertumpahan darah ke rumah Anda jika seseorang jatuh dari atap. Ulangan 22:8. Jika seseorang menyewa real estate dan mengabaikan masalah keamanan, atau jika sebuah perusahaan besar mengabaikan keselamatan karyawan, pelanggan, atau tetangganya, ada banyak kasus kematian yang tidak wajar. Jangan melakukan apapun yang membahayakan nyawa tetangga Anda. Imamat pukul 19.16 seringkali ini adalah fungsi dari keserakahan di mana kepedulian terhadap keselamatan diketahui, tetapi risiko diambil demi keuntungan, atau sekadar kemalasan, seperti yang tertulis, dia yang lalai dalam pekerjaannya adalah saudara dari orang itu, menghancurkan. Amsal 18:9 Namun, kita juga dapat mengatakan bahwa, dengan mengabaikan pekerjaan kerajaan, banyak orang Kristen juga terlibat dalam pembunuhan karena kelalaian, seperti yang dikatakan, selamatkan mereka yang sedang menuju kematian, tahan mereka yang terhuyung-huyung ke pembantaian. Jika Anda berkata, tetapi kami tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini, tidakkah dia yang menimbang hatinya menyadari hal ini? Apakah dia yang mempertahankan nyawanya tidak mengetahui hal ini? Tidakkah ia akan membalas masing-masing menurut perbuatannya? Amsal 24:11-12 Solusi untuk pembunuhan sembrono adalah belajar untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan, khususnya, pertimbangkan masalah keamanan apa yang mungkin Anda hadapi yang akan Anda khawatirkan jika Anda berada dalam situasi mereka. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan.
Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2, 8, 9 Yohanes pukul 10:28 Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes pukul 10:28 Kisah Para Rasul pukul 4:12 Tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 4:12 Roma 10, 9, 10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10, 9, 10